Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Pemirsa, alhamdulillah kembali lagi bersama Ustadz Zaki Mirza dalam program Sinaran Hati. Program yang mengupas sisi lain dari mukjizat-mukjizat yang terkandung dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas seperti biasa hal-hal yang begitu unik. Dan yang lebih unik karena kita akan mengkaji dari sisi yang tidak biasa dikaji. Yang pertama adalah rahasia pengobatan dengan kurma. Lalu yang berikutnya adalah pengobatan dengan lidah buaya. Dan yang terakhir kita akan membahas seputar cuka manfaat bagi kesehatan. Semuanya terkait dengan kesehatan dan pengobatan. Berbicara tentang kurma, kurma adalah buah-buahan yang baginda Rasulullah SAW menyampaikan ini buah dari surga. Maka sudah menjadi rutinitas keseharian baginda Rasul. Setelah bangun tidur yang dikonsumsi adalah segelas air putih, madu, dan kurma sebanyak 3 butir. Lalu kenapa kurma memiliki nilai yang sangat spesial di mata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena memang begitu dahsyat kandungan yang terdapat dalam kurma. Bahkan ada satu kisah di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dijahili oleh seorang nenek-nenek yang berasal dari Yahudi. Kemudian Rasul Kesehatan sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Ada pepatah mengatakan sehat itu mahal karena bila sudah terkena penyakit tidaklah murah untuk membeli obatnya. Di dalam Islam pun kita dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan tubuh agar tak mengganggu aktivitas kita dalam sehari-hari. Rasulullah SAW juga selalu menjaga kesehatan tubuhnya, namun bila terserang penyakit beliau selalu punya obat yang mujarab dan berkhasiat. Contohnya seperti buah kurma. Rasulullah telah memberikan isyarat bahwa kurma adalah makanan yang menyehatkan. Kurma memiliki khasiat yang besar, diantaranya bermanfaat untuk janin dan anak kecil. Lalu obat sembelit, obesitas, serta dapat meningkatkan libido, penawar racun, obat hati dan radang. Rasulullah SAW telah menempatkan kurma pada posisi yang spesial sebagai makanan bagi orang beriman di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berulang kali menyebutkan kurma dalam Al-Quran dan menjadikannya makanan penduduk surga. Buah kurma dianggap sebagai buah yang mengandung banyak gizi. Bahkan sebagian orang menamakannya sebagai roti gurun. Buah ini mengandung lebih dari 2/3 unsur gula alami. Kurma juga mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin B2 serta fluorin yang merupakan zat penguat gigi rapuh. Kurma juga mengandung sejumlah selenium yang sangat berguna untuk mencegah kanker. Buah yang sudah terkenal sejak zaman Mesir kuno ini memang banyak sekali khasiatnya bagi kesehatan tubuh. Dan hal ini telah dibuktikan penelitian-penelitian kedokteran di dunia. Selain itu, air rendaman buah kurma bermanfaat untuk makanan bergizi bagi kuda, unta, dan hewan ternak lainnya. Buah dan daun-daun kurma juga bermanfaat untuk dijadikan atap rumah. Lalu kayunya digunakan untuk penghangat dalam rumah. Maka kurma sangat bermanfaat untuk pengobatan dan menyembuhkan berbagai penyakit karena buah ini memang berkhasiat dan istimewa dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah setiap manusia diberi beban oleh Allah kecuali orang itu mampu mengatasinya.
penyakit adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hebatnya baginda Rasul, sepanjang hidup beliau 62 tahun, Allah menitipkan sakit hanya 2 kali saja. Dan di penyakit yang 2 kali tersebut, kurma menjadi obat yang sangat mujarab. Bahkan sampai detik ini, begitu banyak orang-orang Arab ketika terkena penyakit, obatnya tidak lain adalah kurma. Dalam bahasa Arab disebut dengan at-tamar. Kurma itu beragam jenisnya, tapi ada satu kurma yang paling disukai oleh baginda Rasulullah SAW yang disebut dengan kurma ajwa. Kurma ajwa juga disukai oleh para sahabat, disukai para tabi'in, bahkan ketika jamaah umrah atau haji berangkat ke kota Madinah, ada satu kebun, namanya kebun kurma. Mereka berbondong-bondong belanja yang disebut dengan kurma ajwa, karena itulah kurma yang disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Kandungannya begitu dahsyat, di dalamnya ada vitamin B1, kemudian protein yang sangat tinggi. Bahkan di zaman sekarang, kurma dijadikan makanan wajib bagi setiap siswa ketika ingin pergi berangkat sekolah di Timur Tengah. Artinya apa? Ini sunnah Rasul. Ini apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kurma adalah salah satu obat yang tepat untuk mengatasi segala macam penyakit. Saya teringat ada pepatah Arab yang mengatakan, "As-sihhatu tajun ala ru'usi sihah, la yaraha illa al-marad." Mahkotanya manusia itu bukan harta. Mahkotanya manusia itu bukan jabatan. Tapi mahkotanya manusia itu adalah sehat. Seorang raja ketika mahkotanya hilang sudah wibawanya. Seorang putri ketika sudah hilang mahkotanya, maka dia tidak lagi menjadi putri. Begitupun manusia, ketika sehatnya sudah tidak ada, sholat pun hanya dengan isyarat saja, maka dia sulit untuk beraktivitas. Maka sebenar-benarnya mahkota manusia itu adalah sehat. Dan sehat adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita jaga kesehatan, karena bagaimanapun sehat adalah rezeki yang paling mahal dan mahkota terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Sinaran Hati, yang berikutnya kita akan membahas lagi seputar permasalahan pengobatan dengan lidah buaya. Apakah lidah buaya sudah ada di zaman baginda Rasulullah SAW? Kalau penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Sinaran Hati. Kembali lagi dalam Sinaran Hati bersama Zaki Mirza, dan sekarang saya ada di Taman Buah Mekarsari, di sebuah perkebunan kurma yang bersebelahan dengan tanam-tanaman lidah buaya. Berbicara tentang lidah buaya, nah, ini yang unik. Baginda Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke kota Madinah, peradaban Islam berdampingan dengan 2 kerajaan besar, kerajaan Yunani dan Persia. Kota Madinah adalah menjadi kota lintas niaga, di mana para pedagang internasional transit di kota Madinah. Begitu banyak para pedagang dari Yunani dan Persia membawa lidah buaya. Maka di saat itu begitu banyak para sahabat yang menjadikan lidah buaya sebagai obat dari beberapa penyakit. Bahkan tidak hanya sekedar obat. Untuk kesehatan, untuk kenyamanan hidup dan lain sebagainya, maka lidah buaya dimanfaatkan dan fungsinya begitu banyak. Salah satu di antaranya adalah untuk mengatasi berbagai penyakit. Ada sebuah kisah di zaman Umar bin Khattab. Saat itu ada seorang anak muda yang tiba-tiba dia pulang dari perang lalu pingsan begitu saja. Saat itu ada seorang Yunani yang datang dan memberikan sebuah lidah buaya. Lidah buaya itu ditancapkan di dalam tanah, kemudian diambil sebuah batu, lalu ditumbuk begitu saja, dibalur ke atas mukanya dan kepalanya, dan tiba-tiba dia terbangun. Karena ternyata lidah buaya itu punya daya serap yang sangat kuat masuk ke dalam sel-sel saraf kepala manusia. Subhanallah, inilah keajaiban lidah buaya. Baginda Rasulullah SAW sudah menyatakan hal ini 14 abad yang lalu. Sebenarnya ada apa di balik lidah buaya?
Kita akan kembali setelah info yang satu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mempunyai alasan dan tujuan kepada apa yang telah diciptakannya, termasuk penciptaan tanaman aloe vera atau yang biasa disebut dengan lidah buaya. Tanaman lidah buaya sangatlah bermanfaat dan membantu kesehatan tubuh manusia. Diketahui bahwa dahulu Rasulullah pernah menyuruh seseorang yang sedang sakit mata agar dibalut dengan aloe vera atau lidah buaya, dan hasilnya seseorang tersebut sembuh dari sakitnya. Hal ini dibuktikan juga dengan penelitian ilmiah yang telah mengungkapkan berbagai khasiat lain dari lidah buaya. Di antaranya mengobati penyakit hati, memperlancar saluran pencernaan, mengobati radang pada kulit, mempersempit pembuluh darah, dan yang telah diketahui halayak adalah untuk menjaga kesehatan rambut. Aloe vera dapat ditanam setiap saat, namun yang lebih baik ditanam pada awal musim semi atau musim kemarau. Tumbuhan ini memiliki panjang antara 40-50 cm. Daunnya yang tebal, berkelenjar, berselaput, dan memiliki tepian yang halus. Aloe vera tergolong tumbuhan yang telah lama digunakan dalam bidang pengobatan. Orang-orang Yunani telah menggunakan tanaman ini semenjak abad keempat sebelum Masehi. Orang zaman kuno dan Ramses juga telah mengenalnya. Terbukti dari istilah kedokteran yang mereka gunakan, kemudian pada abad pertengahan orang-orang membawanya ke Eropa. Maka tanaman ini memang sangatlah baik bagi kesehatan tubuh karena sudah terbukti dari zaman dahulu dan dikenal oleh berbagai negara. Pemirsa sinaran hati yang berbahagia, begitu banyak ketika orang sakit dia hanya pasrah, terkapar, nggak mau berobat. Lalu dia ucapkan, la haula wala quwata illa billah. Semua serahkan pada Allah, karena Allah maha menyembuhkan semua penyakit. Ini persepsi yang salah. Baginda Rasul, seorang hamba kekasih Allah, masih mau berobat ketika sakit. Karena bagaimanapun Allah melihat usaha kita. Hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya orang Betawi. Dulu kata orang Betawi, kalau punya anak bayi terus rambutnya belum numbuh, maka pakai lidah buaya. Insya Allah cepat numbuh. Dan ternyata itu sudah dipakai oleh kerajaan Mesir kuno, Raja Ramses. Saya melihat di Museum Kairo di Mesir, ada beberapa tumbuhan di zaman kuno yang ditemukan oleh para arkeolog. Satu di antaranya, tanaman Mesir yang dipakai oleh Ramses saat itu tidak lain adalah lidah buaya. Kalau kita lihat bangunan piramid, bagaimana bangunan piramid ini dikerjakan oleh puluhan ribu orang Mesir kuno. Mereka menggunakan rakit dari satu tempat yang bernama Luxor sampai ke Kairo. Di atas sungai Nil. Tentunya mereka membawa beberapa obat-obat herbal. Satu di antaranya adalah lidah buaya. Dan ternyata lidah buaya sudah menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia. Rasul ngajari sama kita. Kalau sakit, ya berobat dulu. Berobatnya pun harus tepat. Analoginya begini. Ketika seseorang ingin menjadi dokter, maka dia harus kuliah di fakultas kedokteran. Mau jadi dokter, tapi yang diambil fakultas teknik sipil. Nggak nyambung. Maka di zaman sekarang, ada istilah general medical check-up. Itu usaha yang paling optimal, dan itu usaha yang paling akurat. Penyakit zaman sekarang, subhanallah, DBD,
sebagainya. Namanya saja alternatif. Tapi cara pemirsa, kembali lagi dalam Sinaran Hati bersama Zaki Mirza. Kali ini kita akan berbicara yang tidak kalah unik, yaitu tentang manfaat cuka bagi kesehatan. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kesehatan itu adalah sebuah mahkota bagi setiap manusia. Kewajiban kita ketika sehat itu menurun, maka harus berobat. Pola makan, pola minum, pola hidup, semua sangat menentukan. Baginda Rasulullah SAW adalah seseorang yang sangat suka dengan cuka untuk dijadikan obat. Ada beberapa kisah yang begitu menarik. Ali bin Abi Thalib, sahabat baginda Rasulullah yang paling muda, sangat suka ketika makan lalu dibarengi dengan cuka. Coba kita lihat, ada perbedaan yang begitu menonjol ketika kita makan kambing di Jakarta, kolesterol naik. Tapi di saat kita di Timur Tengah, sedang umroh atau haji, kita makan kambing sebanyak-banyaknya, ada sebuah perbedaan. Biasa aja tuh, kolesterol juga nggak terlalu tinggi. Nah, kenapa? Karena ada satu makanan yang disebut dengan salatah. Salatah ini adalah satu padanan antara timun, kemudian tomat, dengan cuka. Dan cuka ini mampu menurunkan lemak. Dan itulah kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib sangat suka dengan cuka. Pola makan, pola minum sangat menentukan kesehatan kita. Jadi, apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW penuh hikmah di 14 abad yang lalu. Baginda Rasul, beliau bersabda, La yasrobanna ahadukum qa'iman. Wahai umatku, kalau minum, jangan sambil berdiri. Kenapa kita minum tidak boleh sambil berdiri? Penasaran kan? Yuk, kita lihat info seputar cuka yang satu ini. Cuka disebut-sebut oleh Rasulullah SAW sebagai bumbu terbaik. Mengkonsumsi cuka secara teratur dengan kadar yang tepat dapat berkhasiat menjaga kadar lemak pada tubuh dan mengurangi potensi aterosklerosis. Penelitian Garvis menyebutkan bahwa cuka dapat membersihkan lambung dari bakteri dan membersihkan kandung kemih dan berbagai khasiat lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, berkahilah cuka, karena ia merupakan bumbu yang digunakan para nabi sebelumku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Bukhari. Secara ilmiah, cuka terbukti memiliki banyak sekali manfaat. Sesendok cuka dapat mengurangi lemak bila dicampur dengan kuah salatah, yaitu sejenis kuah yang biasa dimakan dengan roti. Dengan cara seperti itu, cuka dapat menghilangkan lemak. Hal ini dapat terjadi karena cuka merupakan asam asetat yang berhubungan dengan protein, lemak, dan karbohidrat. Artinya, mengkonsumsi cuka secara teratur berkhasiat untuk menjaga kadar lemak dalam tubuh. Selain itu, cuka juga dapat memperlambat penuaan, mencegah stroke, membantu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, dan menstabilkan gula darah. Tak hanya untuk kesehatan, cuka juga sangat berguna untuk kecantikan, seperti menghaluskan kulit, merawat rambut, dan membersihkan wajah. Dengan cara membasuhnya dicampur dengan air bersih. Ya, itulah beberapa kegunaan cuka yang sangat berguna bagi kehidupan kita semua selain untuk kenikmatan makanan. Semoga saja bisa bermanfaat bagi pemirsa Sinaran Hati di rumah. Baginda Rasul tidak hanya sekedar mengajarkan, bahkan mencontohkan sebaik-baiknya posisi minum dalam keadaan duduk. 14 abad yang lalu Rasul menyampaikan sabda ini.
di tahun 2001 ada komunitas mahasiswa kesehatan yang membuktikan bahwa betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika kita minum dalam keadaan berdiri, maka cairan tidak masuk ke ginjal sehingga ginjal mengalami kelainan. Maka ada istilah cuci darah. Nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana dengan posisi duduk? Ketika kita minum dalam keadaan posisi duduk, sesuatu menjadi wajib di saat kita harus tetap sehat. Stamina kuat, karena bagaimanapun itu terpengaruh oleh ibadah kita. Ibadah yang rajin harus ditopang dengan stamina yang kuat, badan yang fit. Maka cuka punya khasiat yang begitu dahsyat. Bayangkan, kalau saja seandainya saat itu tidak ada cuka, berapa banyak penyakit yang belum mampu diobati. Allahu Akbar walillahil hamd. Cuka bagaimanapun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dititipkan kepada alam ini. Khasiatnya begitu bermanfaat untuk kita semua. Ada satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika." Pada satu hari Rasul sedang makan dengan para sahabat, kemudian tiba-tiba ada sahabat yang mengambil makanan dalam keadaan jauh. Lalu Rasul bersabda tentang apa yang saya sampaikan tadi. "Wahai gulam, sebutlah nama Allah. Sammillaha wa kul bi yaminika." Kalau makan, pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalika. Kalau bisa, ambil orang muslim, karena muslim hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah. Apa yang sudah dicontohkan Rasulullah itu bukan hanya fiktif belaka, tapi dibalik itu semua penuh dengan khasiat dan makna. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan sedikit, dunia akhirat tentunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.